Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat menyaksikan video pembelajaran aplikasi komputer sekretaris kedua untuk pertemuan kedua rumus operasi Microsoft Excel. Nah, ini untuk pertemuan kemarin kita sudah pernah jelaskan juga ada rumus operasi perhitungan Microsoft Excel. Di antaranya operatornya adalah ini yang diinputkan di sel atau di formula sel. Ya, ini contohnya. Ini berarti kita harus menggunakan fungsi sama dengan. Ya, ini untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau operasi perpangkatan dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya ada juga persen dan sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama. Ini contoh operasinya seperti ini. Ya. Bahkan rumus operasi ada yang sama dengan sum, yaitu untuk menjumlahkan data-data dalam jumlah, ya, semuanya selnya. Kemudian ada average untuk merata-ratakan data-data dari jumlah sel. Kemudian max untuk mencari nilai tertinggi dan min mencari nilai terendah. Kemudian untuk di pertemuan 2 ini yang terbaru adalah kita mengenal operator sama dengan count. Fungsinya adalah mengetahui beberapa jumlah data, angka atau nilai. Ya. Kemudian operator sama dengan count if. Fungsinya adalah mengetahui beberapa jumlah data dengan kriteria tertentu. Nah, ada latihan untuk pertemuan kedua, tapi sebelum pertemuan kedua, maka saya akan mengulas kembali latihan yang pertama. Latihan pertama yaitu kita hanya mengoperasikan rumus tambah, ya, di Excel itu seperti apa, ya. Jadi harus ada fungsi sama dengan, kemudian pilih sel yang ada di kolom A di tabel ini, kemudian ditambah fungsi tambah, berarti tambah di keyboard dan pilih sel B yang ada di tabel ini, ya. Kemudian enter, ya, hasilnya 40. Begitupun di rumus berikutnya, ya, berarti sama dengan kolom A dikurangi B. Berikutnya untuk perkalian, berarti hasilnya adalah sama dengan kolom A tanda bintang kolom B. Pembagian sama dengan kolom A garis miring kolom B. Untuk kuadrat berarti sama dengan A, sesuaikan saja rumusnya 2. Kalau SQRT berarti kita sama dengan SQRT, ya, akar kuadrat, pilih selnya, tutup, enter. Ini sama pangkat 3 sama dengan A pangkat 3, enter. Dan ini pun sama, akar pangkat 3 sama dengan kolom A akar pangkat 1/3, enter. Kemudian untuk latihan kedua ini tinggal gunakan operasi sama dengan sum, sesuaikan dengan yang ada di kolom di sampingnya. Kemudian kita sorot langsung, ya, dari atas klik ke bawah, enter. Average sama dengan average, ya, enter. Sama dengan max. Ini bisa menggunakan tab di keyboard, ya, supaya otomatis ada tanda kurung buka. Kita sorot dari atas ke bawah, enter. Sama dengan min, ya, tab, sorot dari atas ke bawah datanya. Ini tidak mesti ditutup, kita bisa enter aja.
Nah, jadi nilai terendah adalah 65 dari 5 data. Nilai maksimal 100, itu si C dari 5 data. Rata-ratanya adalah 81. Untuk jumlahnya adalah 405. Kemudian di yang ketiga, nah, ini sebetulnya sudah saya format menjadi rupiah seperti ini ya. Jadi tinggal klik kanan, ini di blok aja, format cell, cari yang namanya format currency, ya seperti ini. Ada tulisan currency, dicari saja simbolnya rupiah, desimalnya 2, ya. Sini cari saja rupiah, Indonesia rupiah. Nah, kemudian oke. Nah, kemudian kita masukkan fungsi rumusnya sama dengan ya, kolom pinjam nomor 1 garis 1 kali persen, enter. Nah, kalau sudah satu rumus berarti kita tinggal tarik ke bawah karena ini sama rumusnya, yaitu dikali. Tinggal tarik ke bawah. Ini sudah jadi, semuanya sama rumusnya. Kemudian untuk latihan 1.4 ini sudah jadi saya hapus dulu saja ya. Kita tentukan jumlah harga beli, berarti harga beli dikali jumlah barang sama dengan harga beli dikali jumlah barang, enter. Kalau sudah tinggal tarik ke bawah ya. Ini pun sama, jumlah harga jual sama dengan harga jual dikali jumlah barang, enter. Dan kita tarik semua. Nah, kalau sudah berarti ini tinggal total menggunakan rumus sum sama dengan sum dari 3 data, tinggal tarik ke kanan. Dan untuk profit, total harga jual dikurangi total harga beli, berarti sama dengan total harga jual ya. Ini kalau misalkan ditutup berarti saya rumusnya di sini sama dengan total harga jual dikurangi total harga beli sama dengan ya. Nah, ini kalau pengen format rupiah kita bisa copy formatnya saja, Ctrl C. Nah, ini di blok saja, Ctrl V, format only ya, jadi jumlahnya atau rumusnya masih sama ya. Untuk barang min, max, average ini sama ya, penjualan terendah, penjualan tertinggi, rata-rata menggunakan rumus ini ya. Dari barang sama dengan min enter. Nah, ini karena ada format rupiah kita ganti jadi number dan ya. Dan max sama dengan max di syarat sama dengan average. Berikutnya untuk latihan 2.1, nah ini ketika kita sudah ketahui datanya, maka kita tinggal tentukan ini menggunakan rumus count dan count if. Ini contohnya dari A sampai G itu ada 7 data count ya. Tapi ketika ini ada yang bolong, maka fungsi count ini menghitung hanya jumlah yang terisi sama dengan count. Nah, ini kita tinggal sorot saja, enter. Nah, ada 6, artinya memang hilang 1. Kalau kita hilangkan 1 lagi, berarti ada 5 gitu ya. Jadi count itu menghitung jumlah baris yang kita sorot itu yang selnya terisi. Kalau count if, kita hanya menghitung jumlah yang lebih dari 5 gitu. Nah, berarti ini hanya misal saja, ini yang diminta adalah lebih dari 5. Berarti kita pakai sama dengan count if, bisa double klik ini, range-nya mana? Range-nya berarti data yang kita sorot aja, A sampai G gitu ya. Kemudian titik koma, kriterianya adalah pakai tanda petik lebih dari 5 ya. Tutup, enter. Nah, berarti yang lebih dari 5 ada 3 gitu ya. 6, 10 dan 9. Kemudian ke latihan berikutnya 2, ini adalah if ya. Ada keterangan
keterangannya. Jika lebih dari 60 lulus, tapi jika kurang atau sama dengan 60 itu gagal. Maka fungsinya adalah sama dengan if. Ya, logical testnya berarti pilih yang sel terisi. Ya. Sel terisi ini lebih dari 60, ya, maka yang muncul dari keterangan ini adalah lulus. Tapi kalau misalkan tidak sesuai, ya tidak lebih dari 60, ini maka yang keluar dari keterangan ini adalah sama dengan gagal. Tutup enter. Nah, ini berarti lebih dari 60 lulus. Tinggal double klik saja sampai syarat semua. Dan yang terakhir, nantian yang ketiga adalah ini ada data seperti ini. Jumlahnya seperti ini juga ya, ada matematika, bahasa Indonesia, IPS, IPA. Kalau jumlah nilai berarti kita menggunakan rumus sum. Rumus sum disorot aja dari kiri ke kanan, enter. Ini karena sudah jadi satu rumus, tinggal tarik ke bawah. Ya. Pilih yang without formatting, biar tabelnya tetap rapi. Rata-rata kita bisa menggunakan pakai average dari nilai, tinggal sorot saja, enter. Kalau sudah jadi, tarik, double klik, without formatting. Keterangan, nah ini kalau misalkan dimintanya rata-ratanya lebih dari 60 itu lulus, sama dengan berarti if rata-rata lebih dari 60, ya, maka lulus seperti yang tadi, ya. Kalau enggak berarti gagal. Enter, lulus lebih 60, ya. Nah, ini tinggal tarik without formatting biar tetap rapi. Ranking sama dengan rank. Nah, ini ranking dimana dari keempat ini yang terbaik numbernya ini, ya. Kemudian referensinya adalah dari semua ini. Nah, jangan lupa kita harus freeze data dari ini, ya, diabsolutkan. Jadi dari keempat ini semuanya mengambil 4 data ini, range-nya adalah 4 data ini. Berarti tinggal F4, ya, sehingga muncul simbol dolar ke semua sel dan baris dan kolomnya, ya. Kemudian kita tutup saja langsung, ya. Tutup, enter. Nah, ini bahwa si A itu rankingnya kedua, gitu. Kita tarik aja without formatting, ya. Jadi jangan lupa untuk range-nya ini, ya, ini. Nah, referensinya itu harus di freeze, ya, ada tanda dolar semuanya. Berarti kalau kita pengen tahu atau diurutkan, kita bisa blok judulnya, kemudian kita pilih filter. Nah, kita urutkan berdasarkan ranking dari kecil ke besar. Berarti D lah ini yang rankingnya pertama. Nah, jadi silakan latihan, tapi dengan data yang berbeda, ya. Ininya namanya silahkan data yang berbeda, nilai ujiannya juga silahkan dengan data yang berbeda. Yang terpenting kita bisa menggunakan rumusnya, ya. Ini juga sama, silahkan nilai dan namanya gunakan data yang berbeda. Ini juga sama, nama dan nilainya gunakan data yang berbeda, ya. Ini kalau kita lihat lagi dari PowerPoint-nya sama, ya. Ini contohnya seperti ini. If, nah, ini ada juga keterangannya seperti ini. Atau teman-teman di sini bisa membuka modul Applikom SK2-nya di kampus, ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.